Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa dalam rangka belajar dan membahas suatu ilustrasi kasus mengenai setting ventilator pada pasien dengan gagal jantung akut yang disertai gagal nafas. Kita mulai dari seorang pasien, Tuan Z, umur 60 tahun yang datang ke instalasi gawat darurat rumah sakit dan keluhan nyeri dada khas infak 6 jam sebelum masuk rumah sakit. Faktor risiko pada pasien ini adalah dia mempunyai hipertensi, tidak kontrol rutin dengan pasien perokok aktif, kurang lebih 2 bungkus per hari. Dari EKG kita dapatkan suatu gambaran adanya ST elevasi dari lead V1 sampai V6 dan 1 dan VL yang mengkonfirmasi presentasi klinis dan EKG pasien menderita akut STEMI anterolateral ekstensif. Pasien dianjurkan untuk dilakukan tindakan intervensi berupa intervensi koroner perkutan primer dan atau fibrinolitik, tapi pasien dan keluarga menolak dilakukan kedua prosedur tersebut. Oke, pasien dirawat di ICU dan mendapatkan terapi standar untuk pasien dengan sindrom akut. Di ICU sayangnya pasien mengalami episode sesak nafas yang memberat, ya, tanpa ortopnea, dengan mengeluh dadanya berdebar dan nyeri dada. Pasien dianjurkan kembali lagi karena mengalami suatu komplikasi pasca infak untuk dilakukan tindakan intervensi perkutan, tapi pasien tetap menolak dilakukan prosedur tersebut. Ya, dari monitor hemodinamik kita dapatkan pasien tampak sesak berat dan gelisah, tekanan darahnya 200/110, ada tampak takikardi, takipnu dengan saturasi oksigennya adalah 90%. Dari pemeriksaan fisik di jantung kita dengarkan adanya suatu bunyi jantung galop S3, tidak terdengar bising. Ya. Dari paru terdengar adanya kedua parunya rongki basah halus pada 2/3 lapangan paru disertai wheezing. Dari ekstremitas kita dapatkan kedua ekstremitas masih hangat, akralnya tidak dingin, tidak tampak edema maupun sianosis. Kalau kita konfirmasi dengan pemeriksaan penunjang lainnya, foto torak onset, di sini kardiotoksikografinya masih kurang dari 50%, tidak kardiomegali, dengan pada keluaran paru jelas terlihat adanya corakan bronkopostular yang meningkat, disertai adanya curly bilan yang kita bisa lihat pada paru kanan bawah ya di situ, sehingga tanda-tanda tersebut dan pemeriksaan ini menunjukkan adanya suatu edema paru akut sebagai salah satu komplikasi akibat akut STEMI anterolateral ekstensif. Klinis pasien tersebut menunjukkan dia adanya wet and warm ya, dengan terapi utama pada kondisi ini adalah pemberian diuretika dan vasodilator. Kalau kita lihat guideline IEC 2021 pada gagal jantung, pada pasien dengan gagal jantung akut, langkah pertama adalah kita harus mengkonfirmasi pasiennya adalah ada tanda-tanda cardiac shock atau tanda-tanda gagal nafas akut. Pada pasien ini belum tampak adanya tanda shock kardiogenik, tapi jelas ada implikasi ke arah gagal nafas akut. Sehingga salah satu terapi utama adalah terapi life saving utama adalah pemberian bantuan ventilasi. Nah, untuk secara detail lagi manajemennya adalah setelah kita dapatkan pasien dengan edema paru akut, bantuan ventilasi kita bisa berikan oksigen sungkup, kemudian bisa kita lanjutkan dengan non-invasive pressure ventilation, baru memang kalau tidak ada perbaikan baru kita berikan dengan bantuan ventilasi mekanik. Secara simultan kita juga bisa memberikan obat-obat mengurangi beban stres pada jantung dengan pemberian diuretika, furosemid, ya. Kemudian juga vasodilator, dalam ini kita pilih adalah nitrogliserin, bisa kita berikan dosisnya dari 20 sampai 200 mikro. Dari pemeriksaan BGA mengkonfirmasi jelas pasien ini dalam kondisi asidasi metabolik dengan pH-nya 7,2, PO2-nya 76 dan PCO2-nya 38 dengan tampak gangguan difusi, dengan AO2-nya adalah 449. Dengan PF rasio kurang dari 100 menunjukkan adanya akut distress respiration dan pasien yang kondisi gagal nafas akut. Pada kondisi ini sudah kita bahas di depan bahwa bantuan ventilasi adalah bantuan utama sebagai life saving ya.
mulai dari bantuan sungkup oksigen tadi dilanjutkan dengan non-invasive positive pressure ventilation. Karena tidak ada respon yang baik, pasien kita ajukan dengan dilakukan intubasi untuk dilakukan bantuan ventilasi mekanik. Berikutnya untuk cara setting, pemilihan dari berapa sih kita berikan PIP-nya, supportnya berapa, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Safir Sungkar, SPCP Konsultan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari mengenai ventilator, di mana nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara men-set ventilator pada awal penggunaannya, bagaimana cara merubah mode apa sajakah yang digunakan dalam ventilator, kemudian bagaimana proses winning dari ventilator ini. Di samping saya ada sebuah mesin ventilator dari Servo U Make. Ini yang generasi yang terbaru yang kebetulan yang untuk kita demokan pada kali ini. Di sini ada unit mesin ventilator, kemudian ada kompresor, ada humidifier dengan berbagai macam selang yang nanti akan masuk ke ventilator dan masuk ke pasien, serta tes selang, dan nanti ada beberapa instalasi ke oksigen sentral dan yang lainnya. Intinya ketika kita menggunakan ventilator, kita harus tahu ventilator yang akan kita gunakan. Berbagai macam ventilator dengan berbagai macam variasi modenya, itu masing-masing mengalami perbedaan. Akan tetapi prinsip dari penggunaan ventilator itu sama. Sebelum kita menggunakan ventilator ini untuk diaplikasikan ke pasien, alangkah baiknya kita melakukan pre-use check. Dan pre-use check ini dikerjakan secara otomatis oleh mesin, yang mana ini akan mendeteksi kalau seandainya terjadi suatu troubleshoot dari mesin ventilator ini, akan memberikan suatu alarm dan hal-hal yang nanti akan bisa dikoreksi. Begitu juga dengan pasien sirkuit test. Ini idealnya kita kerjakan ya sebelum menggunakan ventilator ke pasien. Oke, kita anggap ini sudah kita kerjakan. Kemudian kita masukkan yang pertama kali yaitu identitas pasien ya. Pasien, tanggal lahir, kemudian jenis pasiennya apakah pasien dewasa, neonatus, ataupun pediatrik. Nah, ini setelah dipilih, kita pilih juga gendernya, male, kemudian tinggi badan, berat badan dimasukkan, dan nanti akan muncul PBW. PBW ini predicted body weight, di mana ini perhitungan berat badan berdasarkan tinggi badan. Setelah selesai settingan awal ini, finish. Ya. Oke, di sini ada beberapa tipe ventilasinya. Apakah tipe ventilasi yang non-invasif maupun yang invasif? Invasif artinya pasien menggunakan endotracheal tube. Ya. Oke, kita pilih yang invasif. Bagaimana memilih ventilation mode-nya? Kita cek di sini. Nah, ini ada beberapa mode ventilasi. Ya. Ada control mode, ada intermittent mandatory ventilation ya. Kalau control mode ini control ventilation ataupun continuous mandatory ventilation. Kalau interaktif ini seperti IMV, intermittent mandatory ventilation, serta support mode ataupun spontan mode ya. Di sini spontan mode ada PS ataupun CPAP dan ada volume support. Ada mode-mode lain yang mungkin di beberapa mesin tidak ada, kayak misalkan NAVA, kemudian mungkin PRVC, APRV. Jadi PRVC, APRV ini dual mode ventilation ya, seperti itu. Untuk awal biasanya pasien dikontrol oleh mesin terlebih dahulu, karena bagaimanapun juga kondisi, apalagi kondisi akut, pasien memerlukan bantuan nafas sehingga memerlukan dominan supportnya dari ventilator. Yang pertama kita lihat di sini, kalau control mode kita bisa menggunakan antara pressure control ataupun volume control ataupun beberapa alat bisa menggunakan PRVC ya. Yang pertama kita coba dengan pressure control terlebih dahulu. Prinsip dari pressure control ini, jadi pressure control ini kita memberikan pressure tertentu secara continuous ya kepada pasien tersebut. Otomatis nanti yang harus dimonitor apa? Ketika pressure ini tetap, berarti nanti volumenya yang berubah-berubah yang harus dimonitoring. Begitu juga dengan nanti kalau kita menggunakan volume control, volumenya yang tetap, nanti yang harus dimonitor pressure-nya yang akan bervariasi. Oke, di sini ada beberapa parameter ya. Yang pertama
karena pressure control di sini yang muncul pressure control above PIP ya. Kita bisa men-setting disesuaikan kebutuhan. Misalkan kita mau men-setting 16. Oke, dengan RR kita bisa setting juga sesuai kebutuhan. Mungkin dewasa antara 12 sampai 20 ya. Kita pilih di sini 15. Oke. Kemudian PIP settingan awal kita bisa menggunakan 5 atau bisa juga dinaikkan sesuai dengan kebutuhan. FiO2 untuk awal ini umumnya kita pakai FiO2 dosis tinggi terlebih dahulu ya. Kita maksimalkan terlebih dahulu, baru nanti diturunkan inspiratory rising ya. Jadi slope-nya di sini kalau kita lihat di sini 5%. Ini semakin panjang, berarti inspiration time-nya ini semakin lama ya. Oke. Serta trigger-nya, flow trigger. Nah, di sini trigger ini semakin rendah, semakin sensitif ya. Jadi semakin ke sini, misalkan 1, semakin yang ke garis hijau ini berarti less patient effort. Artinya apa? Jadi ini dipakai pada kondisi-kondisi di mana masih dilakukan control mode ya. Kalau sudah mulai pasiennya mulai ada effort, itu kita bisa naikkan triggernya. Karena ketika semakin sensitif, ada perubahan sedikit aja sudah terjadi auto triggering ya. Umumnya kita bisa pakai +2 sampai -2. Oke. Kalau sudah selesai, kita accept. Nah, seperti ini. Start ventilation. Yes. Ya. Nah, di sini akan ada tampilan grafik pressure control ventilation ya. Di sini kita lihat, nah di sini ada alarm berbunyi. Kita identifikasi kira-kira kenapa. Pada pasien ini, misalkan pada mesin ini dilihat oxygen supply pressure low. Kenapa? Karena memang mesin ini saat ini tidak terkoneksi dengan oksigen sentral. Tapi ketika mesin terkoneksi dengan oksigen sentral, otomatis ini akan hilang ya, seperti itu. Oke, kita lihat settingan yang kita setting di awal tadi. Dengan FiO2 100, PIP-nya 5, RR 15, pressure control-nya 16 dengan inspirasi-ekspirasi rasionya 1,2. Apa yang harus dimonitor? Ketika kita melakukan pressure control, yang pertama kita lakukan monitoring tidal volume-nya. Kira-kira tercapai atau tidak. Di sini tidal volume 400 sekian ya. Kalau seandainya dirasa sudah tercapai, berarti dengan setting ini pasien bisa. Kemudian apalagi yang dilakukan? P-peak-nya ya, peak pressure-nya ataupun plateau pressure-nya. Ini menunjukkan angka 22 di mana P-peak ini hasil penjumlahan dari pressure control ataupun inspiratory pressure yang diberikan, dalam hal ini 16 ditambah dengan PIP ya, kurang lebih angkanya seperti ini. Ketika P-peak-nya ini lebih tinggi, misalkan 16 ditambah 5, harusnya sekitar 21, mungkin 22. Tapi ketika naik sampai di atas 30, berarti ada suatu peningkatan airway pressure. Itu harus kita cek. Umumnya bisa karena airway resistance yang meningkat, mungkin karena adanya suatu slam, ataupun mungkin adanya suatu endotracheal tube yang kinking, itu menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan airway ya, seperti itu. Kita juga bisa melihat di sini beberapa parameter-parameter, misalkan minute ventilation. Minute ventilation di sini merupakan hasil perkalian dari tidal volume dikalikan dengan respiratory rate. Umumnya kita pantau antara kurang lebih 7 sampai 9 liter per menit. Ini untuk mode pressure control. Bagaimana sekarang kalau kita ingin merubah mode? Misalkan saat ini kita menggunakan pressure control, ternyata tidak sesuai dengan target yang diharapkan ataupun output yang dihasilkan dari menggunakan mode pressure control. Kita bisa merubah dari pressure control menjadi volume control. Di sini kita lihat mode volume. Pada volume control yang harus diperhatikan yaitu kita akan memberikan tidal volume secara konstan dalam jumlah tertentu ya, sesuai dengan perhitungan predicted body weight dengan target tidal volume 6 sampai 8. Untuk target awalnya 6 sampai 8 ml per kilogram berat badan predicted body weight. Ini kita bisa lakukan penyetingan ya. Di sini kita lihat
sesuai dengan berat badan. Misalkan kita setting untuk awal umumnya 8. Ya, 8 di sini 530. Oke. Dengan RR 15, PIP 5, FiO2 untuk awal 100, settingan yang lainnya kurang lebih sama dengan mode pressure control, ya, seperti itu. Kita accept. Yang harus diperhatikan pada settingan dengan volume control, di sini nanti pressure-nya akan berubah-berubah. Sementara volume yang diberikan ini relatif konstan, ya. Ketika peak pressure-nya terlalu tinggi, ini kita harus hati-hati, ya. Ada patokan beberapa literatur bilang kurang dari 35 untuk peak pressure-nya. Di sini juga kita melihat adanya perubahan grafik dari pressure control menjadi volume control. Kalau dilihat pada volume control, ini ada seperti grafik yang menurun. Ada tekanan inspiratory, kemudian ada garis yang melandai. Ini disebut plateau pressure. Itu. Kemudian apalagi yang diperhatikan? Sama, kita juga bisa melihat minute ventilation-nya, apakah sesuai atau tidak. Kalau seandainya ini sudah sesuai, baru nanti kita lakukan pengaturan lanjutan. Apakah pasien sudah bisa dilakukan diturunkan modenya winning, ataupun memang masih membutuhkan kontrol ventilator secara penuh. Untuk awal umumnya kita bisa turunkan FiO2 secara bertahap. Evaluasi yang sederhana, kita bisa melihat dari saturasi oksigen yang muncul secara monitor. Ataupun pasien dengan ventilator kita bisa lakukan pengecekan analisa gas darah secara serial. Itu untuk mode volume control. Kemudian pada pasien-pasien yang sudah mulai ada usaha nafas, itu kita sudah mulai menurunkan settingan dari ventilator dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya memberikan kesempatan pasien untuk melakukan usaha nafas, tidak sepenuhnya dikontrol oleh mesin. Oleh karena itu, ada mode yang kedua, yaitu intermittent mandatory ventilation, ataupun di sini SIMV, synchronized intermittent mandatory ventilation. Artinya apa? Artinya mesin akan memberikan bantuan sesuai dengan yang disetting, akan tetapi tidak menghalangi usaha nafas pasien. Kalau seandainya pasien memiliki nafas spontan, itu mesin akan mensupport, ya, take over. Di sini SIMV, ada SIMV dengan pressure support, ya, ada SIMV dengan revisi ini. Oke, kita lanjutkan dengan SIMV pressure. Itu dari mesin kita setting SIMV rate-nya. Artinya apa? Artinya dengan SIMV rate yang kita setting ini, mesin akan memberikan mandatory ataupun memberikan bantuan nafas sesuai dengan yang kita atur. Dengan SIMV rate kita setting misalkan 12, berarti selama 1 menit itu mesin ini akan memberikan bantuan nafas selama 12 kali. SIMV pressure control, kita mengatur PS-nya. Kita bisa lakukan pengaturan. Misalkan kita setting 15 dengan PIP 5, umumnya kalau pasien sudah bisa melakukan nafas spontan, itu biasanya FiO2-nya itu sudah tidak terlalu tinggi. Kita anggap di setting 50 misalnya. Ya, dengan IE rasionya 1:2, ya. Di sini PS BAFIP ini bisa juga disamakan, ya. 15. Oke, kita accept. Ketika pasien ini ada usaha nafas, ya, ini ada usaha nafas dari pasien, saya dari sini. Ketika ada usaha nafas ditandai dengan adanya defleksi negatif, ada trigger dari pasien, ya, itu mesin akan memberikan bantuan pressure sebesar 15. Nah, pressure yang dievaluasi apa? Sama. Kalau kita memberikan SIMV pressure, kita harus melihat tidal volume apakah tercapai atau tidak. Ini akan berubah-ubah. Kalau pressure yang diberikan tetap. Minute ventilation juga dievaluasi, PPIC juga dievaluasi. Kemudian kita juga bisa menilai dari monitor, kita bisa melihat saturasi oksigen yang muncul, kemudian RR-nya berapa. Ketika kita memberikan SIMV rate 12,
RR yang muncul di monitor berapa. Kalau RR yang muncul lebih dari itu, berarti pasien sudah mulai ada usaha nafas spontan. Oke, kita lanjut ke volume. SIMV volume berarti tidal volume yang dilakukan pengaturan, ya. Kita lakukan pengaturan tidal volume, misalkan dengan 7 mili 460, SIMV rate 12, yang lainnya ini sama, ya. Oke. Kita lihat di sini bentukan grafik volume. Ada usaha nafas. Ya, nah ini ketika pasien ada usaha nafas, mesin akan memberikan sejumlah tidal volume sebanyak 460, ya. Sehingga ini bisa menyesuaikan dengan usaha nafas pasien. Kalau usaha nafas pasiennya ini sudah banyak, kita bisa menurunkan SIMV rate-nya, ya. Kita bisa turunkan misalkan 10. Oke, ini tujuannya dalam rangka untuk dilakukan proses penyapihan ataupun weaning seperti itu. Ya. Itu untuk yang intermittent mandatory ventilation. Ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita melakukan proses weaning ventilation. Sebelum kita melakukan proses weaning, kita harus menilai kesiapan pasien, apakah pasien tersebut sudah bisa dilakukan weaning atau tidak, ya. Ada beberapa kriteria yang mungkin tadi sudah dijelaskan di materi, yaitu apakah beberapa parameter bahwa pasien ini siap weaning. Di antaranya problem utama yang mendasari pasien dilakukan ventilator itu sudah teratasi. Kemudian ada beberapa parameter, misalkan dari analisa gas darah tidak didapatkan adanya suatu asidosis, PF rasionya yang baik, beberapa literatur ada yang bilang di atas 150, ada juga yang bilang di atas 300. Kemudian dilakukan saturasi oksigen bisa di atas 90, ya, dengan RR yang sudah adekuat, refleks batuk adekuat, hemodinamik stabil, dan lain sebagainya. Itu beberapa kriteria weaning. Kalau seandainya pasien sudah memenuhi kriteria weaning tersebut, pasien bisa dilakukan weaning dengan, jadi weaning ventilator itu dilakukan secara bertahap. Pada awal kali pemasangan itu dilakukan mode support ataupun control ventilation terlebih dahulu. Kemudian setelah itu diturunkan lagi dengan support ventilation ataupun intermittent mandatory ventilation, setelahnya baru dilakukan weaning. Ada beberapa mode weaning, ada juga spontaneous breathing trial, ada juga dengan pressure support ventilator, bisa juga dengan menggunakan mode TP, ya. Di sini kalau kita lihat ada beberapa mode di sini, ya. Terutama nanti yang akan kita pelajari yaitu tentang PS dengan volume support. Untuk NAVA ini neurally assist, jadi dia menggunakan tracer ataupun transducer itu nanti yang mendeteksi perubahan dari diafragma. Ini memerlukan alat khusus dan tidak semua mesin ataupun alat ada mode NAVA ini. Makanya kita fokuskan mode yang hampir semua mesin itu ada. Yang pertama yaitu dengan support pressure, ya. Kalau pasien dengan PS ataupun dengan CPAP, ya, continuous positive airway pressure, itu di sini kita lihat, kita asumsikan bahwa pasien ini sudah bisa bernafas secara spontan. Artinya apa? Trigger respirasinya itu berasal dari pasien itu sendiri. Sehingga mesin ini hanya memberikan bantuan berupa pressure support ataupun berupa CPAP, ya. Ini kalau menggunakan PS, kita setting PS-nya, ya. Kita setting PS-nya misalkan kita berikan 15, ya. Kemudian PIP, oke, nggak masalah. FiO2, kalau pasien sudah mampu dengan FiO2 yang rendah, ini juga bisa diturunkan 40 misalkan, ya. Untuk trigger dan inspiratory rate-nya itu sama. Di sini ada mode
backup mode ya. Backup mode ini berfungsi sebagai manakala pasien yang tadinya sudah bisa bernafas spontan tiba-tiba terjadi respiratory pause ataupun terjadi apnu, otomatis mesin langsung akan men-take over ataupun mengambil alih, sehingga ini yang disebut backup mode. Di sini ada apnu time-nya, ini bisa disesuaikan. Ketika pasien tidak bernafas, misalkan ini selama 15 detik, otomatis terjadi perubahan mode yang tadinya CPAP ataupun PS menjadi langsung control mode. Kalau pressure berarti ini nanti pressure control ya. Di sini kita bisa, misalkan kita minimal 15 ini ya. Minimal mode-nya 15 ini bisa kita tambah. Bisa ditambah misalkan 20 atau berapa ya. Kita anggap ini 15. Oke. Save. Ya. Mode berubah. Nah, di sini kalau tidak ada drive nafas selama 15 detik, ini otomatis diambil alih oleh mesin. Nah, ini dengan pressure control seperti ini tadi ya. Backup RR 15, backup pressure-nya 15 seperti ini. Namun ketika ada drive nafas, ya, ketika mulai ada drive nafas, itu otomatis mode berubah. Ini memang masing-masing mesin berbeda ya. Kalau di sini ada backup mode. Nah, mode akan berubah menjadi CPAP lagi ya, di mana diberikan inspiratory drive pressure sebanyak 15. Ya. Ini yang harus kita lihat, tidal volume-nya apakah tercapai atau tidak ya. Kemudian PPIC-nya juga harus dilihat. Kemudian RR pasien kira-kira berapa? WOB-nya meningkat atau tidak ataupun normal ya. Kemudian minute ventilation-nya itu juga harus dievaluasi. Seperti itu. Ini untuk yang pressure. Adapun untuk yang volume, ini kita set tidal volume-nya ya. Kita sesuaikan, kalau sudah mulai winning kita bisa mulai low tidal volume misalkan dengan 6 ml yaitu sekitar 400. Oke. FiO2 40, PIP 5. Ini backup support-nya ketika kita belikan volume, yaitu misalkan pada mesin ini menggunakan PRVC, ini sama dengan volume, backup volume seperti yang di setting ini. Save. Oke, kalau ada nafas, ya otomatis mesin langsung memberikan bantuan volume. Ini kita lihat di sini. Ya, tidal volume-nya belum tercapai. Ketika pasien tidak ada nafas, otomatis nanti akan di take over oleh mesin. Sebanyak, kita lihat, diberikan sebanyak 400 sesuai dengan yang di setting. Jadi kita bisa melihat apakah spontan mode pasien ini nafasnya sudah mencapai volume tidal yang diharapkan atau belum ya. Kalau misalkan pasien ini belum mencapai, kita bisa melakukan beberapa manuver ya. Kita bisa juga merubah settingan. Misalkan dengan di setting volume support tidak respon, kita juga bisa mengembalikan ke pressure ya. Limitnya, kalau tidal volume belum tercapai, kita bisa mengevaluasi ya, apakah ada problem dari compliance parunya ataupun memang masih ada faktor pemberat lainnya sehingga pasien belum bisa dilakukan weaning seperti itu. Kita lanjutkan pada ventilator ini. Ketika ada hasil yang tidak sesuai, mungkin ada angka-angka di sini yang berubah terlalu ekstrim di atas limit, itu ventilator akan memberikan sinyal, yaitu berupa alarm ya. Dan ini bisa kita lihat kita harus menyeting ini supaya ventilatornya tidak bunyi-bunyi terus, tidak terlalu sensitif ya. Kita bisa menyesuaikan pengaturan setting alarm ya. Kita mau batasin misalkan PPIC di sini 35, PIP 14, RR 25, batas bawahnya 9, PIP-nya batas bawah 2 dengan minute ventilation-nya antara 2,8 sampai 15. Itu kalau kita sudah sesuai, kita bisa accept.
ataupun kalau mesin ini bisa langsung di auto set alarm ya. Jadi bisa disetting secara manual ataupun secara auto. Oke. Dan tampilan grafik yang ada di layar ini juga bisa dirubah. Pada mesin ini ini tampilan yang advance ya, yang tampilan lengkap. Untuk tampilan basicnya seperti ini. Ada grafik flow, pressure, volume, kemudian dengan grafik setting standar dari ventilator ya. Oke, ini tampilan yang lebih lengkapnya. Kemudian ada juga grafik loop. Ya, di sini gambaran flow pressure loop dan gambaran volume pressure loop ya. Ini menyesuaikan dengan siklus inspirasi dan ekspirasi dari ventilator. Kalau seandainya terjadi troubleshoot, itu juga bisa teridentifikasi dari adanya perubahan loop ini. Seperti itu. Setelah tadi kita belajar menggunakan ventilator pada pasien yang dilakukan intubasi alias dengan invasive ventilation, sekarang kita akan belajar mengenai non-invasif. Memang idealnya sebisa mungkin sebelum kita melakukan invasif itu sebisa mungkin non-invasif terlebih dahulu. Dari mulai yang paling sederhana memberikan support oksigen dengan bantuan nasal kanul, masker biasa, NRM, sampai dengan menggunakan NIV ya. Manakala dengan metode non-invasif itu tidak bisa, mau tidak mau harus naik ke yang invasif. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari mesin ini itu juga bisa dilakukan settingan untuk non-invasive ventilation. Kita lihat di sini ventilation type-nya, kita pilih yang non-invasif. Adapun untuk pengaturan pasien, pengaturan berat badan dan lain sebagainya itu sama ya. Dari non-invasive ventilation di sini ada mode yang bisa digunakan, NIV control ataupun NIV support. Kalau kita berbicara mengenai NIV, itu konsep kita bahwa memang pasien sudah ada nafas spontan, ya sudah ada nafas spontan, cuman mungkin nafas spontannya belum adekuat sehingga memerlukan bantuan support dari ventilasi secara non-invasif. Kita pilih mode yang NIV control. Kalau NIV control di sini dengan pressure dan PIP ya. Ada PIP, ada pressure control ataupun pressure support sebetulnya ya. Jadi ketika pasien melakukan inspiratory drive ya, ketika pasien melakukan usaha nafas, itu mesin akan memberikan pressure sesuai dengan yang kita setting. Kalau di sini apa yang disetting? Yaitu yang disetting yang pertama itu PS-nya berapa ya. Di sini awal kita bisa misal melakukan settingan 10. Kemudian RR yang namanya kontrol ini kalau seandainya pasien tidak bisa melakukan usaha nafas selama sekian detik. Jadi kalau misalkan 15 ini berarti sekitar 4 sampai 5 detik pasien tidak bernafas, itu otomatis dari NIV sendiri dari mesin langsung akan memberikan. Tapi ketika pasien ada usaha nafas, ini mesin hanya akan memberikan support ya. Tidak melakukan take over. PIP kita bisa setting 5, fraksi oksigen kita sama. Untuk awal kita bisa naikkan dulu ke dosis yang tinggi ya. Tentunya nanti bisa diturun-turunkan sesuai dengan kebutuhan. Inspirasi ekspirasi rasio 1:2. Inspiration rise-nya tadi juga bisa kita setting. Save, start ventilation. Oke. Di sini kita lihat dengan PIP 5 dengan pressure support 10 dan fraksi oksigen 100%. Yang harus diperhatikan, kita lihat di sini apakah dengan settingan ini tidal volume pasien ini bisa tercapai atau tidak. Kemudian minute ventilation-nya bisa tercukupi atau tidak. Kemudian kita lihat peak pressure. Peak pressure di sini cenderung konstan. Kenapa? Karena peak pressure di sini akibat penambahan dari PIP 5 ditambah dengan PS 10, artinya 15.
Dengan 15, volume tidalnya tercapai atau tidak. Kalau seandainya masih belum tercapai, di sini kita lihat masih 200-an, itu yang bisa kita lakukan, kita naikkan pressure supportnya, ataupun PIP-nya juga bisa kita naikkan. Kita buat misalkan 15, dengan PIP kita naikkan 8. Oke, kita lihat terjadi perubahan grafik, dan di sini didapatkan tidal volume yang lebih baik. Ini kita anggap pasien istilahnya ada periode tidak bernafas. Tapi ketika pasien sudah melakukan usaha nafas, ya, yang ditandai dengan adanya defleksi ke bawah, ini trigger dari pasien, itu otomatis, ya, kita lihat di sini, mesin akan memberikan support yang sama. Ya. Adapun tidal volumenya yang tercapai, ini berubah-berubah sesuai dengan usaha nafas pasien dan sesuai dengan compliance dari parunya. Seperti itu untuk mode NIV yang pressure control. Adapun untuk yang pressure support, ini full dari pasien, akan tetapi kalau di mesin ini tetap ada backup sistemnya. Jadi manakala pasien dilakukan pemeriksaan ataupun mode NIV dengan menggunakan PS ini ternyata pasien usaha nafasnya sangat minimal, ini tentunya akan diambil alih oleh mesin, ya, dalam hal ini oleh ventilator dengan menggunakan mode pressure control. Oke, kita lihat. Ini kita anggap pasien dengan NIV PS, ya, NIV PS pressure support. Nah, ketika tidak ada usaha nafas dari pasien, itu otomatis mesin yang akan mengambil alih. Kalau dilihat di sini, ini settingannya masih rendah, ya, di mana backup pressure-nya cuman 5, ya. Tapi ketika pasien ada usaha nafas, nah, ini langsung diambil alih oleh usaha pasien sendiri dengan mesin memberikan bantuan nafas berupa pressure support sebanyak 15 dan PIP 8. Ya, kita lihat apakah tidal volume tercapai atau tidak. Ya, idealnya backup pressure ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Jadi jangan terlalu rendah. Oke, misalnya kita anggap 12. Backup RR 12. Oke, sehingga ketika tidak ada usaha nafas dari pasien, otomatis ini akan mengambil alih. Ini hampir sama dengan invasif. Bedanya kalau non-invasif tidak menggunakan endotracheal tube, tapi hanya menggunakan masker, ya. Pada mode NIV dengan menggunakan PS dan PIP ini, walaupun pada mesin ini ada backup supportnya, manakala pasien terjadi henti nafas, itu langsung diambil alih. Akan tetapi tidak ideal pada pasien yang terjadi impending gagal nafas ataupun periode apno ataupun usaha nafasnya mulai minimal, itu justru kontraindikasi untuk dilakukan NIV, itu harus di switch ke invasive ventilation, artinya pasien harus dilakukan intubasi. NIV ini justru digunakan untuk mengurangi walk of breath pasien. Jadi manakala pasien melakukan usaha nafas yang berlebihan karena terjadi hipoksia, kemudian terjadi oksigenasi yang turun, itu diberikan NIV, tujuannya untuk memberikan tekanan oksigen, tujuannya untuk memperbaiki oksigenasi sehingga menurunkan WOB. Dan kontrol nafas sepenuhnya dari pasien. Kalau kontrol nafas sebagian besar dari mesin, itu berarti memang harus dilakukan perubahan mode menjadi invasive ventilation. Demikian pembelajaran kita mengenai ventilasi mekanik pada kali ini. Diharapkan dengan kita memahami setidaknya dasar-dasar ventilasi mekanik, kita bisa memberikan pemilihan mode yang tepat, kita bisa melakukan perubahan mode yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pasien, kita bisa melakukan proses weaning dan ekstubasi, sehingga kita melakukan
pengelolaan ataupun manajemen pasien dengan ventilasi mekanik ini dengan baik dan sehingga diharapkan bisa memberikan manfaat khususnya bagi pasien. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.